Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Dan tentunya tanamannya semakin subur makmur ya. Amin. Jumpa lagi kita di video cabai ya teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf karena agak telat buat video part 2 nya ini, sebab terkendala waktu karena mulai dari kru sampai editor itu semua kita yang lakukannya, tidak pakai jasa editor lainnya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita mau lihat cabenya ya. Sudah berumur sekitar 7 bulan lebih dan menunjukkan buahnya yang semakin lebat, alhamdulillah. Dan ini kita mau panen. Lihat ya Allah, kan makin tambah lebat teman-teman. Ini cuma satu pohon, buahnya di mana-mana sampai ujung, masya Allah. Kita mau panen, dan ini saya skip ya waktu panennya teman-teman karena memperlambat. Dan ini saya dibantu suami saya memetik cabenya ya teman-teman, karena banyak tuh di bawah. Biar dulu. Besok udah merah itu. Biar dulu. Dah. Oke deh. Nah. Hari kita lihat hasilnya. Ini sudah semua, sudah mau penuh. Wah, alhamdulillah. Wih, banyak ya. Satu kiloan. Banyak. Ini pun nggak dipetik semua ini. Dan ini hasil panen tanggal 3 Agustus 2022. Saya panen dengan suami saya tadi. Ini hasilnya ya. Wah, kita tuang di meja biar lebih jelas. Ini menurut saya banyak ya. Kalau untuk kita konsumsi sendiri, masya Allah, sangat melimpah. Panennya kalau banyak seperti ini sekitar 4 atau 5 hari baru saya panen. Jadi banyak seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah ini nanti kita akan lanjut membahas tentang bagaimana saya bisa dapatkan cabai sebanyak ini, cabai yang rimbun, yang besar. Kita akan bahas. Oke. Sebagai seorang pemula, waktu saya belajar menanam tuh yang duluan saya perhatikan adalah media tanam ya teman-teman. Dan setahu saya media tanam yang paling baik adalah media tanam dari tanah humus atau tanah bakar. Dan ini adalah tempat saya ambil tanah ya teman-teman. Lokasi tempat saya mengambil tanah dengan suami saya sewaktu pertama kali kami memulai berkebun, memulai belajar menanam. Ini tanahnya teman-teman bisa lihat ya, lumayan hitam. Dan ini adalah tanah bakar tempat saya mengambil dulu. Tapi ini sudah tanah yang bagian bawah ya, bukan lagi yang topsoilnya yang bagian atas. Ini bagian bawah karena ini sudah dikeruk oleh atu yang punya lahan ini ya. Dan teman-teman bisa lihat ini ditanami dengan pohon keladi, dan pohon keladinya itu juga gemuk dan besar ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau cabai saya juga tinggi, besar, dan lebat buahnya. Dan ini juga pohon temulawak ya, juga gemuk, tinggi, besar, lebar-lebar daunnya. Tidak kalah tingginya dengan si cabai ya teman-teman, sangat subur. Dan ini adalah poin pertama yang saya lakukan kepada tanaman cabai kami ya. Dan poin kedua, selain kita menyediakan media tanam yang baik, kita juga perlu melakukan perawatan dan perlakuan tertentu kepada si cabai ini teman-teman. Tapi jangan dulu berpikir yang terlalu tinggi ya. Kalau saya
sebagai seorang pemula, bukan seorang ahli ya, melakukan si cabai ini tidak terlalu seperti seorang ahli. Kita santuy saja teman-teman. Kalau kita menyemprot, kadang-kadang kalau sudah terlihat tanda-tanda ada hama atau ada kutu-kutuan, baru saya lakukan penyemprotan. Kalau perawatan, saya hanya menyiram dan memberikan beberapa POC tambahan ya, pupuk organik cair, dan itu pun saya buat sendiri atas dasar belajar dari teman-teman YouTuber di YouTube juga ya. Dan ini adalah salah satu video saya yang sempat saya simpan tentang salah satu POC yang saya gunakan untuk tanaman saya dulu ya. Ini jamur yang dibilang jamur ajaib. Tuh, geli ya. Ini dari rendaman air, rendaman lidah buaya. Tuh masih nampak. Tuh aloe vera lidah buayanya nih. Saya rendam, letak dalam ember. Akhirnya tumbuh ini jamurnya. Ini memang mula-mula saya tidak tahu ini apa ya, tapi saya biarkan saja. Saya gunakan airnya untuk menyiram tanaman. Memang tanaman timun sama cabai saya memang berbuah lebat, daunnya pun hijau. Dan ini adalah salah satu rezeki saya yang dibagi Allah, karena dibagi jamur jakaba di dalam rendaman POC lidah buaya. Dan ini adalah video panen cili bersama lidah buaya aloe vera ya teman-teman. Karena tanaman lidah buaya saya sudah penuh dalam polybag gitu, sampai ada yang patah. Jadi saya panen untuk dibuat POC yang seperti pada video sebelumnya tadi ya. Itu mengapa saya punya POC lidah buaya, karena memang saya punya tanaman lidah buaya yang lumayan melimpah, alhamdulillah. Adapun perlakuan lain yang saya lakukan kepada cabai ini, teman-teman boleh melihat di bawah situ ada tumpukan sampah ya. Ada sisa-sisa sayur, bahan organik lainnya yang saya buang ke bawah pohon cabai ini. Itu bukan tanpa alasan ya teman-teman. Saya percaya dengan saya membuang sampah-sampah organik di bawah pohon cabai ini bisa membuat pupuk alami dari si cabai ini, sehingga menambah nutrisi dan kemudian akan diurai oleh tanah itu dan diserap oleh akar-akar cabai ini. Tapi ada tapinya. Untuk tanaman yang kecil atau yang berumur yang muda, kalau ini kan yang sudah besar ya, akarnya sudah kuat, boleh kita letak seperti itu. Tapi kalau untuk tanaman yang berukuran kecil atau yang masih muda, jangan sesekali meletakkan sampah-sampah organik seperti apa yang saya lakukan. Dan contohnya seperti ini adalah nasi yang biasanya saya buang di bawah pohon cabai ya teman-teman, dan dia sudah berjamur. Jamur itu ialah jamur trichoderma yang berwarna hijau, dan ini sangat bermanfaat untuk akar tanaman. Ini adalah cabai saya yang sekarang ya, yang tumbuh sendiri, dan alhamdulillah yang di dalam bedengan ini masih saja subur, walaupun tak sebesar seperti dulu lagi. Selain itu, saya merawat tanaman ini dengan menyemprotkan
pestisida organik ya. Jika terlihat tanda-tanda ada hama, saya semprotkan pestisida organik dari ekstrak daun neem atau daun mimba. Akhirnya selesai panen hari ini, udah bersih. Ini memang pohonnya udah mulai tua ya, udah banyak daun menguning. Nah, ini saya habiskan dulu buahnya, nanti mungkin sekitar 2 atau 3 kali panen lagi. Mesti buahnya habis, terus kita pangkas, kita potong-potong yang batang-batang, dahan-dahan yang kering tuh, yang udah tua, biar dia nanti tumbuh lagi. Terima kasih Cili, terima kasih Allah ya, alhamdulillah. Nih. Wah, lumayan ya teman-teman, dalam waktu 5 hari kita bisa panen hampir 1 kilo, bahkan 1 kilo lebih seperti ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas nanti ditanyakan di komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya nanti. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.